Erdogan katakan, pernah dengar teroris Kristen, Yahudi, Buddha? Jika bukan Muslim, agamanya tak disebut. Aksi terorisme yang meresahkan belakangan ini kembali marak terjadi di tanah air tercinta. Dimulai dari insiden bom bunuh diri di depan Katedral Makassar pada hari Minggu 28 Maret 2021. Lalu disusul penyerangan di Mabes Polri Jakarta pada Rabu kemarin 31 Maret 2021. Meskipun sejumlah pihak menghimbau agar masyarakat tak mengaitkannya dengan agama, akan tetapi bukti dan lain sebagainya mau tak mau harus diakui memang merujuk pada agama tertentu, yakni agama Islam. Lantas, mengapa kira-kira hanya agama Islam yang sering diidentikan dengan aksi terorisme? Apakah benar agama lain tidak ada yang demikian? Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan pernah turut mempertanyakan hal itu ketika ia berpidato di depan publik. Kala itu ia bertanya kepada orang-orang yang hadir apakah mereka pernah mendengar sebutan teroris Kristen, teroris Yahudi, teroris Buddha atau teroris ateis. Adapun hal tersebut dia nyatakan, Erdogan tak kalah menanggapi pembantaian kaum muslim dan muslim di Myanmar, juga terkait isu Islamofobia secara global yang dirasakannya. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah video singkat yang ditayangkan di kanal YouTube Cordova Media berjudul "Apa kata Erdogan tentang Islamofobia global?" berdurasi sekitar 1 menit 20 detik. Apakah kalian pernah mendengar apa yang menyebut teroris Kristen, teroris Yahudi, teroris Buddha? Tanya Erdogan dalam video tersebut yang dikutip pada 1 April 2021. Atau bahkan mereka tidak percaya adanya Tuhan disebut teroris ateis. Lanjutnya, Erdogan lantas menyinggung kasus pembantaian muslim etnis Uighur di Myanmar dan mempertanyakan mengapa tidak ada pihak yang mengaitkannya dengan agama tertentu. Kalian tidak akan pernah mendengarnya, sebab jika pelakunya adalah muslim, maka agamanya akan disalahkan atas tindakannya. Erdogan berpendapat jikalau pelaku bukan berasal dari umat muslim, maka agamanya tidak akan disebut dan disangkut pautkan dengan perbuatannya. Jika bukan muslim, maka agamanya tidak akan disebut-sebut. Erdogan lantas menyatakan bahwa hal seperti itu tidaklah elok karena tidak mencerminkan sikap yang baik. Sebaiknya, sikap yang seperti itu merupakan sikap buruk karena sudah termasuk bagian dari Islamofobia global. Negara-negara barat dan dunia internasional mengaitkan Islam dengan terorisme yang pada akhirnya mereka berupaya menyamarkan keduanya. Di hari pidatonya, Erdogan kemudian menghimbau semua yang ada di sana untuk berjuang menghentikan Islamofobia global hingga kini masih terjadi. Dalam arti lain, berjuang untuk bersama-sama melenyapkan anggapan dunia internasional yang menyebut bahwa Islam selalu berkaitan dengan terorisme. Kita akan hancurkan permainan ini bersama-sama. Apakah kita siap? Tutup Erdogan. Erdogan tampar keras Israel. Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah, jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik.
Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum perang 6 hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial. Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbagi Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab, termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain, lantang Erdogan mengatakan Turki akan berdiri bersama negara-negara yang tertindas. Turki akan mempertahankan kebijakan luar negerinya yang aktif di berbagai geografi dan berdiri bersama negara-negara tertindas sejalan dengan kepentingan nasional dan internasionalnya, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan negara itu pada Rabu. Berbicara pada Kongres Luar Biasa ke-7 Partai Keadilan dan Pembangunan AK yang berkuasa di Ankara, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengomentari berbagai masalah seperti perkembangan dan pembangunan Turki sejak awal 2000-an, masalah keuangan dan juga kebijakan luar negeri. Dengan lokasi geografisnya yang terletak di jantung Afrika, Asia, dan Eropa, Turki tidak dapat berpaling dari timur atau barat, kata Erdogan. Menambahkan bahwa Ankara akan menetapkan kebijakan luar negerinya sembari melindungi hak-hak nasional dan juga internasional negaranya. Selama beberapa bulan terakhir ini, Turki telah mengadopsi kebijakan yang lebih lembut dalam hubungannya dengan aktor asing. Presiden Turki mengatakan negaranya akan menambah jumlah teman di kancah internasional dan mengubah kawasan negaranya menjadi kawasan damai. Menyoroti bantuan Turki ke Libya telah mengubah arah nasib masa depan rakyat di sana. Erdogan mengatakan Libya sekarang dapat melanjutkan proses demokrasi dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Dengan Perdana Menteri Libya baru Abdul Hamid Dbeibeh yang telah diberitakan atau diberikan mosi percaya pada 10 Maret, warga Libya berharap untuk mengakhiri tahun perang saudaranya melanda negara itu sejak penggulingan Muammar al-Gaddafi pada tahun 2011 lalu. Sementara itu diberitakan sebelumnya,